Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan berguna untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kalian hari ini, masih semangat? Nah, saya akan mengetes tingkat konsentrasi kalian. Apa masih semangat pada siang hari ini? Kalian harus mengikuti pergerakan saya. Mesti kalian tidak asing dengan pergerakan ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Masih ingat dengan pergerakan itu? Ya. Ikuti pergerakan saya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang lebih cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Kayaknya kalian masih semangat dan masih berkonsentrasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak masuk. Saya absen dulu ya. Yang pertama ada Dara. Ada Mas Budi. Ada Mbak Sherly. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Roman. Oh iya, ada izinnya? Surat? Tidak ada ya? Kemana ini kok tidak ada? Semoga bisa ketemu bisa bertemu lagi. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Tapi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu tentang pengolahan data? Ya Mas B, silakan. Pengolahan data adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah informatif. Iya, betul. Jadi pengolahan data itu adalah tempat informasi yang akurat. Nah, pada minggu ini kita tidak akan membahas tentang pengolahan data. Kita di sini akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, pada pembelajaran kita nanti, kalian saya harap untuk mencatat dan menulis yang menurut kalian itu penting agar dapat kita ulang untuk minggu selanjutnya. Di sini ada yang tahu ilmu ekonomi apa? Tidak ada yang tahu? Oke. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi ini yaitu sebelumnya ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos nomos. Oikos yang artinya itu rumah tangga, dan nomos sendiri adalah peraturan rumah tangga, atau maksud saya peraturan atau hukum. Nah, jadi ekonomi ini merupakan peraturan yang mengatur sebuah rumah tangga. Nah, lalu pada ilmu ekonomi ini kalian diminta untuk mengerti apa itu. Yang pertama, pengertiannya. Lalu yang kedua tentang prinsip ilmu ekonomi, prinsip-prinsip dalam ekonomi. Ilmu ekonomi. Selanjutnya kalian diminta untuk mengerti yang namanya jenis
kalian diminta untuk mengerti tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkup. Nah, dari keempat ini kalian harus mengerti apa pengertiannya, prinsip ilmu ekonomi, jenis ilmu ekonomi, dan ruang lingkup ekonomi. Nah, konsep dasarnya ilmu ekonomi ini apa sih? Nah, untuk konsep dasarnya ilmu ekonomi ini akan mempelajari tentang bagaimana manusia mengolah sumber daya alam yang sifatnya itu terbatas, namun alat untuk memuaskan atau sumber daya alamnya itu sangat tidak terbatas. Nah, jadi di sini pengertiannya menurut para ahli, yang pertama ada pengertian menurut ahli. Menurut para ahli. Yang pertama ada Richard G. Lipsy. Menurut beliau ini pengertian ilmu ekonomi adalah tentang ilmu yang mempelajari sifat manusia untuk mengolah sumber daya alam untuk kepuasan manusia. Lalu ada ahli ekonomi yang bernama Adam Smith. Adam Smith ini biasa kita sebut dengan Bapak Ekonomi Internasional atau Bapak Ekonomi Dunia. Menurut beliau, ilmu ekonomi ini yaitu ilmu yang cara mengolah, ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah sumber daya alamnya. Kalau Richard tadi perilaku manusia, yang di sini kalau di Adam Smith ini mempelajari cara mengolahnya, cara mengolah sumber daya alam yang terbatas, namun sumber daya kepuasan manusia itu tidak terbatas dan selalu kurang. Nah, itu menurut Adam Smith. Yang ketiga ada tokoh besar negara kita, yaitu Yang ketiga ada Muhammad Hatta. Menurut beliau, ilmu ekonomi ini mempelajari tentang proses terjadinya terjadinya keadilan dan kesejahteraan sosial untuk rakyat atau untuk masyarakat. Nah, menurut para ahli ini dapat kita simpulkan terdapat 3 elemen yang selalu disebut. 3 elemen penting. Yang pertama, selalu disebut mengolah sumber daya alam yang terbatas. Ada tadi yang disebut tujuan ekonomi. Dan yang terakhir, selalu ada yang melakukan ini atau masyarakat.
Dapat kita simpulkan, jadi pengertian ilmu ekonomi ini manusia yang memiliki tujuan ekonomi, yaitu keinginan yang sifatnya tidak terbatas, selalu ingin terus-menerus, walaupun dikasih sebuah barang tapi dia masih merasa kurang. Tapi alat untuk memuaskannya itu selalu terbatas. Sampai sini sudah mengerti pengertian dari ilmu ekonomi? Kok diam saja? Berarti ini sudah ya, sudah mengerti. Kalian sudah tulis ini 3 elemen penting dalam ilmu ekonomi. Nah, dari 3 ini kalian dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi ini selalu kita gunakan untuk sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ilmu ekonomi. Dalam prinsip ilmu ekonomi ini ada 3 jenis kegiatan prinsip ilmu ekonomi yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kegiatan konsumsi. Sebelum kegiatan konsumsi ada yang namanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Lalu ada kegiatan distribusi dan ada kegiatan, ada yang tahu ini sudah sangat sering kita dengarkan. Yang terakhir ada yang tahu apa? Ya, betul sekali, tentang konsumsi. Ini pekerjaan semua manusia. Nah, apa sih produksi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi ini? Nah, pada kegiatan produksi ini yaitu tentang awal kegiatan kita membuat barang atau menciptakan suatu barang. Ataupun jasa ya. Tidak hanya barang, jasa pun juga bisa. Nah, penerapan pada kenyataannya apa? Contohnya, dalam kegiatan produksi ini biasanya kalau sebelum memproduksi itu ada yang namanya bahan baku ya. Nah, bahan baku ini kan harus dipilih dengan kualitas dan kuantitas yang sangat efisien, yang sangat terjamin, dan tidak lupa dengan harga yang paling rendah. Prinsip ekonomi itu mengeluarkan uang yang sangat sedikit atau minimum, tapi kepuasan untuk kita itu sangat besar. Jadi prinsip ekonomi ini tentang kegiatan ekonomi berdasarkan sifat manusia yang menginginkan pengeluaran yang terbatas
ekonomi ini yaitu kegiatan ekonomi yang berdasarkan sifat manusia yang menginginkan kepuasan kita terpenuhi namun mengeluarkan biaya yang sangat minimum. Nah, yang pertama yaitu ada kegiatan produksi. Pada kegiatan produksi ini yaitu kegiatan yang sifatnya menciptakan barang. Awal kita menciptakan suatu barang atau jasa dengan biaya tertentu, yaitu dengan biaya yang sangat minimum. Nah, pada kegiatan nyatanya atau contohnya itu kita memilih bahan baku dengan kuantitas dan kualitas yang efisien, dengan harga yang sangat minim. Nah, selanjutnya ada yang namanya kegiatan distribusi. Pada kegiatan distribusi ini, kalian mesti tahu kan distribusi itu apa? Ya, menyampaikan suatu barang. Jadi dalam prinsip ekonomi ini, kegiatan distribusi adalah menyampaikan suatu barang ke konsumen ataupun dari konsumen ke produsen atau ke produsen ke konsumen itu dengan waktu, jumlah, dan biaya yang minimum atau jumlah yang sangat sedikit. Contohnya kita biasanya kalau mau mengantar barang ke pembeli kita harus mengambil dahulu di produsen. Nah, di antara produsen dengan konsumen ini kita harus memilih tempat atau lokasinya itu tidak jauh dari kita, jadi kita berada di tengah-tengah. Itu contohnya. Jadi memilih lokasi yang paling dekat dengan distribusen ya. Nah, selanjutnya dengan sarana distribusi yang murah. Ada lagi tentang penggunaan waktu yang efisien. Betul, penggunaan waktu yang efisien. Jadi tidak membuang waktu, tidak lama di jalan. Itu contoh dari kegiatan distribusi. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan kita sehari-hari. Kita ingin beli ini, kita ingin beli itu, kita ingin mempunyai barang ini, mempunyai barang itu. Nah, itu yang dinamakan konsumsi, yaitu sifat manusia yang selalu menginginkan kepuasannya terpenuhi, namun dengan mengeluarkan biaya yang terbatas. Contohnya biasanya siswa itu ingin membeli pensil, ingin membeli spidol ini. Nah, dia selalu membeli spidol karena sering habis. Nah, pada siswa biasanya jadi membelinya itu satu, tapi bisa digunakan terus-menerus. Contohnya gimana ini? Iya, kita membeli tinta atau isi dari spidol ini. Terus ada lagi biasanya, di sini kakaknya ada yang mahasiswa. Biasanya kos, terus karena tempat tinggalnya jauh dari rumah, dari sekolah ke rumah itu sangat jauh, dia memilih kos. Nah, dia selalu memilih kos yang mesti murah dan fasilitas lengkap, selalu wifi tidak terbatas, listrik tidak terbatas. Nah, itu yang dinamakan konsumsi manusia yang sifatnya ingin terpenuhi kepuasannya tapi dengan pengeluaran yang sedikit. Itu tadi tentang kegiatan konsumsi. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalian ini masih menuliskan ya tentang prinsip ilmu ekonomi dan pengertiannya sudah ditulis. Saya hapus ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ilmu ekonomi. Jenis-jenis ilmu ekonomi. Kelihatan ya?
jenis-jenis ilmu ekonomi ini tidak hanya satu atau dua saja, melainkan ada sekitar 7 ya. Ada yang namanya ekonomi moneter, ada ekonomi internasional, ada ekonomi regional, ada juga ekonomi syariah. Oh, sehingga tidak bisa ya. Ada ekonomi sumber daya dan ada yang salah. Sumber daya ekonomi, ya kan ya? Sumber daya. Nah, dari 5 ini kita akan membahas yang pertama, ada ekonomi moneter. Ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya. Ada yang menarik namanya ekonomi publik. Nah, pada ekonomi moneter sebelumnya ini kita membahas apa? Ada yang tahu? Di sini saya akan memberikan nilai plus apabila kalian bisa menjawab subbab dari ekonomi moneter ini. Ada yang tahu? Dari ini moneter bisa kita lihat ya, dari namanya ini ekonomi moneter. Tidak ada yang tahu ini. Sayang sekali. Saya akan memberikan nilai. Jadi saya akan memberikan nilai ya. Tapi tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, akan saya jawab sendiri. Ekonomi moneter ini biasanya kita akan membahas tentang ada tentang uang. Nah, mesti kalian bawa uang kan setiap hari ke sekolah. Kalau tidak membawa itu bohong. Ada yang uang, terus ada lagi perbankan. Perbankan ini masuk ke ekonomi moneter. Dan yang terakhir lembaga keuangan. Nah, sedangkan ini kan membahas perbankan, lembaga keuangan, ada membahas tentang uang. Nah, dalam ekonomi internasional ini ada yang tahu membahas apa? Iya betul, membahas tentang perekonomian mancanegara. Mancanegara atau negara satu dengan negara yang lain. Lawan dari ekonomi ini, ekonomi internasional, ada yang tahu? Apa lawan dari perekonomian internasional yang membahas tentang perekonomian di Indonesia serta membahas tentang kenaikan ekonomi di Indonesia atau biasa kita sebut dengan tingkat kenaikan dari ekonomi, membahas ekonominya dalam negeri gitu maksudnya. Nah, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Oh iya, saya beri nilai plus ya. Nah, dalam ekonomi publik ini kita membahas tentang perekonomian dari suatu negara, suatu daerah
biasa kita sebut perekonomian, dari membahas tentang perekonomian suatu daerah dan juga membahas perkembangan dari ekonomi tersebut, ekonomi dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya dalam ekonomi regional. Nah, ekonomi regional ini kita akan membahas tentang suatu negara mesti mempunyai suatu yang namanya perekonomian negara itu sendiri. Itu dibahas di ekonomi regional. Membahas perekonomian negara. Ada yang namanya ekonomi sumber daya. Ini terakhir ya kita bahas. Nah, pada ekonomi sumber daya ini dibagi menjadi dua. Ada ekonomi sumber daya alam, ada ekonomi sumber daya manusia. Dalam ekonomi sumber daya alam ini kita akan membahas tentang cara mengalokasikan dan suatu permasalahan dalam sumber daya alam ini secara ekonomi atau secara baik dalam mengelola sumber daya alamnya. Nah, biasanya kita akan membahas tentang kenaikan dalam suatu harga itu dalam sumber daya alam. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia? Dalam sumber daya manusia ini kita akan membahas tentang pengangguran, tingkat pendidikan pada sumber daya manusianya, dan tentang tingkat manusia yang baik. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan, tidak usah malu-malu. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Dan yang terakhir ada ekonomi syariah. Nah, ini ekonomi khusus di negara kita. Mengapa demikian? Karena agama terbesar di Indonesia itu ada agama Islam. Penduduknya sebagian besar itu Islam. Nah, maka dibangun yang namanya ekonomi syariah. Apa yang dibahas dalam ekonomi syariah ini? Biasanya kita membahas tentang penghapusan riba. Penghapusan riba ya. Ada juga tentang zakat. Nah, ini yang dibahas dengan di dalam ekonomi syariah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke bab terakhir. Saya harus bagian prinsip ilmu ekonomi. Kalian bisa mencatatnya dari jenis ilmu ekonomi ya. Nah, dalam ruang lingkupnya, ruang lingkup ilmu ekonomi ada tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori ekonomi, dan ada ekonomi terapan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan? Mari kita bahas satu-satu.
akan membahas tentang cara mendeskripsikan suatu jenis data dan menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi dengan data-data yang akurat. Jadi ini tempatnya data, tempat suatu data dikumpulkan, lalu nanti akan kita bahas di teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi moneter, maksud saya ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu apa yang dibahas dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro? Dalam ekonomi makro kita akan membahas suatu jenis sistem ekonomi dan ciri-ciri sistem ekonomi secara luas. Sedangkan dalam ekonomi mikro, di sini kita akan mempelajari tentang perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi ini bisa individu ataupun perusahaan. Di sini mereka akan membahas tentang cara mengalokasikan sebuah sumber daya alam dengan cara ekonomi. Dan yang terakhir ada ekonomi terapan. Nah, pada ekonomi terapan ini yaitu gabungan dari ekonomi deskriptif dan ekonomi teori ekonomi. Jadi di sini kita menggunakan terlebih dahulu ekonomi deskriptifnya, lalu kita membahas data-data tersebut dengan teori ekonomi. Apa yang dipakai teori ekonomi dalam ekonomi terapan ini? Ada yang namanya pengukuran, analisa, statistik, dan ekonometrika. Gunanya untuk apa? Untuk membuat kebijakan yang akurat dalam berekonomi. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas. Nah, untuk tugas kalian bisa dikumpulkan lewat email atau bisa lewat ketua kelas. Ini yaitu yang pertama, kalian tulis menceritakan kegiatan kalian selama ini, kegiatan yang pernah kalian lakukan yang menggunakan prinsip atau tentang ilmu ekonomi. Sudah? Nah, selanjutnya dari menggunakan prinsip ekonomi dan tidak menggunakan prinsip ekonomi, apa yang kalian rasakan? Apa manfaatnya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ya tugasnya dikumpulkan ketua kelas bisa, dikumpulkan langsung ke saya juga bisa. Saya tunggu di ruang guru. Jadi pembelajaran hari ini kita membahas tentang pentingnya ilmu ekonomi dalam suatu kehidupan. Ilmu ekonomi tadi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menerapkan atau yang biasa kita sebut untuk memuaskan keinginan kita, sedangkan alat pemuasnya itu bersifat terbatas, namun kepuasan kita sangat tidak terbatas untuk kesejahteraan hidup kita. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang ilmu ekonomi. Karena waktunya sudah habis,
Sebelum saya akhiri, saya ada pesan untuk kalian dalam ya, bunyinya seperti ini. Dalam ilmu ekonomi ini, selain penting untuk pengetahuan kita, selain penting untuk ilmu kita, ini sangat penting juga untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kalian siswa-siswa di sini yang sudah mempelajari ilmu ekonomi, saya harapkan kalian dapat menggunakan atau menerapkan ilmu ekonomi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.